Di mana ada awal, pasti ada akhir. Dan itulah yang akan kita bahas di video kita kali ini. Akhir sebuah era nostalgia di TV nasional. Doraemon. Doraemon pertama kali tayang di Indonesia pada tahun 1988, bertepatan dengan masa awal berdirinya RCTI sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. Pada saat itu RCTI masih berada dalam tahap siaran percobaan dan belum bisa ditonton secara bebas oleh seluruh masyarakat. Siarannya hanya terbatas di wilayah tertentu saja, terutama di Jakarta. Dan itu pun memerlukan decoder berbayar, dan itu adalah barang mewah. Dalam fase awal inilah Doraemon akhirnya mulai ditayangkan. Yang perlu diingat, Doraemon ini adalah anime pertama yang muncul di RCTI, bahkan sering disebut sebagai salah satu tayangan awal yang mengisi slot hiburan stasiun TV tersebut. Artinya, sejak awal kemunculannya di Indonesia, Doraemon sudah sangat dekat dengan sejarah awal RCTI itu sendiri. Ketika itu, pilihan tayangan anak-anak masih sangat terbatas. Kartun yang beredar di TV nasional umumnya berasal dari barat, sementara anime Jepang masih belum banyak dikenal. Doraemon hadir dengan konsep yang sangat sederhana, cerita tentang anak sekolah, masalah sehari-hari, dan alat-alat ajaib yang dihasilkan dari kantong ajaibnya Doraemon yang dijadikan sebagai pemecah masalah. Format ini ternyata gampang banget diterima sama penonton Indonesia kala itu, terutama untuk anak-anak. Memasuki akhir tahun 1989 sampai tahun 1990, RCTI akhirnya mulai memperluas jangkauan siarannya secara nasional. Seiring dengan itu, Doraemon pun ikut menjangkau penonton yang lebih luas. Dari tayangan yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil pemirsa, Doraemon akhirnya mulai dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Namun, pada akhir tahun 1990, penayangan Doraemon sempat mengalami jeda. Acara ini tidak muncul secara konsisten di jadwal penayangan RCTI, yang waktu itu kalau kita pengen tahu jadwal siaran stasiun TV harus dilihat dari koran. Kemungkinan karena penyesuaian program pada waktu itu dan format siaran yang masih berubah-ubah pada masa awal televisi swasta. Tidak ada pengumuman resmi dan penjelasan khusus mengenai jeda tersebut, sesuatu yang cukup umum sebenarnya terjadi pada saat periode itu. Pada tanggal 7 Desember tahun 1990, Doraemon akhirnya kembali ditayangkan secara rutin. Sejak saat itu, RCTI akhirnya menempatkan Doraemon di slot penayangan Minggu pagi, waktu yang dianggap ideal untuk tayangan anak dan keluarga. Penempatan ini menjadi fondasi penting untuk popularitas Doraemon di tahun-tahun berikutnya. Inilah tanda fase awal Doraemon di Indonesia. Belum menjadi fenomena besar, belum menjadi sebuah tradisi, tapi sudah berhasil menemukan tempatnya di layar TV. Dan dari sinilah perjalanan panjang Doraemon di RCTI benar-benar dimulai. Memasuki tahun 1991, posisi Doraemon di RCTI akhirnya mulai benar-benar stabil. Acara ini secara konsisten ditempatkan di hari Minggu pagi, yaitu sebuah slot waktu yang kemudian sangat identik dengan tayangan anak-anak. Slot maraton lah, slot maraton hiburan. Karena diisi bukan hanya Doraemon, ada Crayon Shinchan, ada Ninja Hattori, sampai Power Rangers. Di periode inilah Doraemon pelan-pelan berubah menjadi sekedar acara kartun yang menjadi kebiasaan rutin bagi banyak keluarga dan anak-anak di Indonesia. Di masa ini, Minggu pagi punya makna khusus. Anak-anak belum berangkat ke sekolah karena libur. Orang tua juga biasanya masih di rumah dan TV menjadi hiburan utama. Itu untuk keluarga yang punya TV, di mana pada waktu itu TV juga menjadi barang mewah. Doraemon hadir di waktu yang tepat dan durasinya pas, dan cerita yang bisa ditonton tanpa perlu mengikuti alur panjang. Setiap episode berdiri sendiri, sehingga penonton bisa langsung masuk tanpa harus menonton episode sebelumnya. Popularitas Doraemon akhirnya terus meningkat sepanjang tahun 1990-an sampai awal tahun 2000-an. RCTI melihat respon penonton sangat kuat, terutama dari anak-anak, tetapi juga penonton dewasa yang ikut menonton bersama dengan keluarga. Dalam beberapa periode, Doraemon bahkan tidak hanya menjadi tayangan seminggu sekali. Ada masa-masa ketika episode-episode Doraemon diputar lebih sering, termasuk di hari-hari biasa, di weekdays, yang menandakan bahwa acara ini memang dianggap sebagai sebuah konten andalan untuk RCTI. Salah satu faktor penting dari masa kejayaan ini adalah versi dubbing Indonesianya. Suara Doraemon, Nobita, dan karakter-karakter lain terlalu melekat di ingatan penonton. Banyak orang yang bisa langsung mengenali karakter hanya melalui suaranya saja. Dubbing inilah yang membantu cerita Doraemon terasa dekat dan sangat mudah untuk dipahami, bahkan untuk anak-anak yang belum lancar membaca pada waktu itu. Selain itu, tema cerita Doraemon juga ikut berperan besar. Ceritanya sangat sederhana dan berulang, tapi justru itulah yang membuatnya awet. Masalah Nobita yang selalu berkisar kepada sekolah, teman, dan rasa malas yang merupakan sesuatu hal yang sangat mudah dikenali oleh anak-anak di
dimanapun. Alat-alat ajaibnya Doraemon juga menjadi daya tarik utama, tapi pada akhirnya hampir selalu diakhiri dengan pesan bahwa jalan pintas tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Memasuki era tahun 2000-an, Doraemon sudah berada di titik yang bisa disebut sebagai ikon pop culture Indonesia. Nama Doraemon dikenal luas, bukan hanya sebagai karakter kartun tapi juga sebagai simbol masa kecil. Merchandise, buku, sampai film-film layar lebar Doraemon akhirnya ikut memperkuat posisinya sebagai ikon pop culture. RCTI juga beberapa kali menayangkan film Doraemon sebagai acara spesial, terutama pada hari libur dan momen-momen tertentu. Di sisi lain, industri TV juga sudah mulai berubah. Jumlah stasiun TV pada kala itu sudah mulai bertambah. Pilihan tontonan juga semakin banyak dan persaingan semakin ketat tentunya. Meskipun demikian, Doraemon masih tetap bertahan. Walaupun jam tayangnya kadang-kadang bergeser, acara ini jarang benar-benar hilang dari layar RCTI. Selama lebih dari 1 dekade, Doraemon selalu menemukan jalannya kembali ke slot yang ramah bagi penonton anak-anak. Menjelang akhir tahun 2000-an dan masuk ke era tahun 2010-an, Doraemon akhirnya sudah melewati satu generasi penonton. Anak-anak yang dulu menontonnya sekarang sudah beranjak dewasa, sementara generasi baru tetap diperkenalkan kepada karakter yang sama. Di titik ini, Doraemon bukan lagi sekedar acara anak-anak, melainkan tontonan lintas generasi yang keberadaannya dianggap wajar dan seolah memang selalu harus ada. Inilah masa di mana Doraemon akhirnya mencapai puncak kejayaannya di RCTI. Bukan karena perubahan besar atau inovasi yang drastis, tapi karena konsistensi. Dia hadir di waktu yang sama, dengan pola cerita yang sama, dengan karakter yang tidak banyak berubah, tapi justru konsistensi itulah yang membuat Doraemon bertahan sangat lama. Fase selanjutnya, akhirnya tanda-tanda perubahan itu sudah mulai terlihat. Dunia televisi tidak lagi sama seperti di era tahun 90-an atau awal tahun 2000-an. Anak-anak punya lebih banyak pilihan tontonan, baik dari stasiun TV lain maupun dari internet yang sudah mulai masuk ke rumah-rumah. Pada periode ini, RCTI sudah mulai melakukan penyesuaian terhadap versi anime Doraemon yang ditayangkan. Jika selama bertahun-tahun penonton Indonesia terbiasa dengan versi klasik yang diproduksi tahun 1979, maka sejak sekitar tahun 2011, RCTI sudah mulai dominan menayangkan versi Doraemon yang diproduksi sejak tahun 2005. Secara visual, animasinya lebih modern, warnanya lebih cerah, dan desain karakternya sedikit berubah. Perubahan ini sebenarnya mengikuti perkembangan resmi dari Jepang, tapi respon penonton cukup beragam. Anak-anak generasi baru tidak mengalami masalah, tapi sebagian penonton lama merasa ada perbedaan nuansa, terutama dari segi gambar dan suara. Meskipun demikian, Doraemon tetap berjalan seperti biasa. Ceritanya masih sama, karakternya juga masih itu-itu aja, dan formatnya tetap mudah untuk diikuti. Di tengah perubahan tersebut, jam tayang Doraemon mulai lebih sering bergeser. Tidak lagi selalu konsisten di satu waktu seperti di era Minggu Pagi sebelumnya. Ada masa ketika durasinya diperpanjang menjadi 1 jam, lalu kembali dipangkas menjadi setengah jam, dan perubahan ini mencerminkan strategi RCTI yang mulai menyesuaikan program dengan persaingan rating dan kebutuhan slot acara lain. Pada akhir tahun 2010-an dan awal tahun 2020-an, kebiasaan menonton anak-anak juga sudah berubah cukup drastis. Banyak yang akhirnya mulai beralih ke YouTube dan platform streaming lainnya, sehingga televisi tidak lagi menjadi pilihan utama. Dalam kondisi ini, Doraemon masih bertahan, tapi tidak lagi menjadi pusat perhatian seperti dulu. Dia tetap dikenal, tetapi tidak lagi dominan. Sekitar tahun 2023, RCTI sempat menayangkan episode-episode yang lebih baru dari lini produksi Doraemon, termasuk versi yang diperbarui secara visual. Namun, penayangannya terbatas dan tidak berlangsung lama. Pada saat yang sama, film-film Doraemon yang dulu sering tayang di RCTI mulai lebih sering muncul di stasiun TV lain dan tidak hanya ditayangkan oleh RCTI saja. Memasuki tahun 2025, perubahan besar akhirnya terjadi. Doraemon pelan-pelan menghilang dari jadwal RCTI. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada perpisahan, tidak ada istilah episode penutup, dan dari data jadwal siaran, Doraemon terakhir kali masih tercantum di akhir bulan Desember tahun 2025 kemarin. Lalu kemudian memasuki tahun 2026 di bulan Januari, slot Minggu Pagi yang sangat identik dengan Doraemon sudah mulai menghilang. Dengan demikian, berakhirlah penayangan Doraemon di RCTI setelah lebih dari 3 dekade. Dari masa siaran percobaan, era kejayaan hari Minggu Pagi, hingga memasuki fase memudarnya di tengah perubahan zaman. Penutup eranya berlangsung dengan cara yang sangat sederhana, yang harus menerima, sama seperti banyak program TV lain yang akhirnya harus menyesuaikan diri dengan realitas yang baru. Tapi sebenarnya Doraemon tidak benar-benar hilang dari Indonesia.
karakternya masih dikenal, ceritanya masih bisa diakses, tapi bukan hanya bisa diakses lewat TV saja, tapi sekarang sudah bisa diakses melalui berbagai media, dan bahkan film-filmnya juga masih terus diproduksi. Tapi satu hal yang berakhir adalah kebiasaannya hadir di layar RCTI di waktu yang sama yang sudah sangat identik dan selalu menemani generasi demi generasi. Dan disitulah kisah Doraemon ini berhenti di RCTI. Bukan sebagai akhir dari Doraemon, tapi akhir dari sebuah era televisi.